Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema ruang kebaktian ke ruang kehidupan. Bacaan terambil dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika saudara-saudara memasuki ruang gereja, ada 3 simbol utama yang biasanya kalian lihat dan temui, yaitu simbol salib, mimbar, dan meja perjamuan kudus. Pada gereja tertentu ada lagi benda lain, yaitu tempat bejana baptisan. Masing-masing simbol ini memiliki makna teologis yang mendalam dan menyampaikan pesan penting tentang iman Kristen. Untuk keperluan renungan kali ini kita fokus pada satu benda saja. Kita fokus kepada meja perjamuan kudus. Meja perjamuan kudus adalah tempat di mana roti dan anggur dihidangkan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus di dalam sakramen perjamuan kudus. Simbol ini merujuk pada pengorbanan Yesus dan persekutuan umat dengannya. Tiap hari Minggu kita diperhadapkan dengan mimbar dan meja perjamuan. Tetapi pada umumnya di gereja-gereja Protestan hanya mimbar yang difungsikan tiap minggu dengan memberitakan firman Tuhan. Gereja Roma Katolik dan juga gereja Anglikan memfungsikan dan mengoperasionalkan kedua simbol tadi, yaitu mimbar untuk pemberitaan firman dan meja perjamuan untuk melayani perjamuan kudus. Pada renungan kali ini kita akan melihat betapa tidak kalah pentingnya perjamuan kudus. Bacaan kita dari 1 Korintus 11 ayat 24-25 menjadi dasar titik tolak bahasan kita. Rasul Paulus menjelaskan mengenai perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 ayat 24-25 yang mengatakan demikian, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kata-kata kunci di sini adalah menjadi peringatan akan aku. Yang dimaksud adalah menjadi peringatan akan Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan mengingatkan kita sebagai umat Tuhan yang memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan juga minum anggur sebagai lambang meminum darah Kristus yang dicurahkan. Berbicara tentang tujuan perjamuan kudus, harus dikatakan itu bukan sekedar ritual, tetapi panggilan untuk selalu mengingat Tuhan Yesus dan karya penyelamatannya. Lain dari perjamuan kudus, firman Tuhan di sana sini mengajak kita umat Tuhan untuk mengingat perbuatan Tuhan terhadap kita umatnya. Beberapa ayat di perjanjian lama menyatakan, misalnya di Keluaran 12 ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai satu hari raya bagi Tuhan turun-temurun, sebagai ketetapan untuk selamanya kamu harus merayakannya. Ayat ini merujuk pada perayaan Paskah yang diadakan sebagai peringatan akan pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir, sebagai salah satu tindakan yang besar dari Allah. Mazmur 77 ayat 12-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Mazmur ini menekankan pentingnya mengingat perbuatan besar Allah di masa lalu. Baiklah, dalam kesempatan ini kita fokus kepada perkataan menjadi peringatan akan aku dalam perjamuan kudus. Mari kita tinjau ucapan ini secara khusus dari perspektif psikologis. Fungsi mengingat secara psikologis
Mengingatlah proses kognitif yang penting untuk membentuk identitas, membuat keputusan, dan mengarahkan perilaku. Dalam konteks ibadah dan kehidupan Kristen, mengingat memiliki beberapa fungsi berikut. Fungsi pertama dari ucapan tadi berguna untuk memperkuat identitas diri. Mengingat pengorbanan Yesus dalam perjamuan kudus berperan dalam membentuk identitas diri kita sebagai orang percaya. Dengan mengingat bahwa Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, maka kita akan merasa terhubungkan dengan karya penyelamatan tersebut yang menjadikan kita anak-anak Allah karena perantaran Kristus. Ini makin memantapkan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus. Fungsi kedua, menggerakkan emosi dan kesadaran dan membantu pembentukan perilaku. Dengan mengingat Kristus yang tersalib, diharapkan secara emosional kita makin terhubung dengan Dia. Kemudian lebih lanjut diharapkan ini mempengaruhi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ingatan ini berfungsi sebagai pengingat dan pendorong untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, sesuai dengan teladan Kristus. Kristus yang penuh kasih, penuh pengampunan dan pengorbanan diri. Berikutnya kita lihat fungsi mengingat secara teologis. Secara teologis, maka perjamuan kudus menjadi pengingat bahwa betapa besarnya dosa, dan diingatkan lagi lebih besar lagi kasih karunia Allah yang mengampuni kita, sehingga kita makin bersyukur dan makin mau hidup dalam membalas kasih karunia Tuhan. Melalui perjamuan kudus, kita bukan hanya mengingat kepada masa lalu Yesus yang setelah berkorban di salib, tetapi sekaligus kita juga diajak mengingat bahwa Yesus telah bangkit dan hidup kini beserta kita. Dan kita juga diingatkan bahwa Yesus yang sama akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Secara teologis, mengingat pengorbanan Kristus dalam perjamuan kudus juga berfungsi untuk memperkuat kesatuan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Setiap kali kita orang percaya berkumpul untuk perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita adalah satu keluarga rohani yang ditebus oleh darah Kristus. Ingatan ini memperkuat solidaritas dan kasih persaudaraan di antara kita sesama umat Tuhan. Baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Di ruang kebaktian kita umat Tuhan terus-menerus diajak untuk mengingat Yesus, baik melalui pengakuan iman, melalui doa yang diucapkan, melalui khotbah, dan secara eksplisit dikatakan dalam perjamuan kudus menjadi peringatan akan aku. Dari kesemuanya itu dapat kita simpulkan dengan kalimat pendek, ingatlah Yesus. Tema renungan kita berkata, dari ruang kebaktian ke ruang kehidupan. Artinya setelah selesai di ruang kebaktian, kita akan masuk kembali ke ruang kehidupan sehari-hari. Ingat Yesus bukan saja di ruang kebaktian, tetapi ingat Yesus harus juga kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ingatan akan Yesus diharapkan akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi tutur kata kita, dan mempengaruhi perilaku kita. Biarlah melalui semuanya, Yesus yang kita ingat akan terpancar keluar melalui seluruh gerak hidup dan diharapkan mewarnai pergaulan dan karya kita di tengah masyarakat. Biarlah melalui kesemuanya Tuhan Yesus makin disaksikan dan makin dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar ingatan akan Yesus dengan semua pengorbanannya kami bawa dalam ruang kehidupan sehari-hari, sehingga mempengaruhi seluruh eksistensi kehidupan dan menjadi kesaksian dalam hidup kami. Ya Allah Bapa, hamba-Mu dalam kesempatan ini mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan pada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa kami yang baik, dengar
dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.